sebagai sumber semuanya adalah nabati dari tumbuh-tumbuhan, dan dari semua ini yang jadi pemeran utama adalah resveratrol. Resveratrol mempunyai peran utama, tapi yang lain juga ada perannya ya. Nah, khusus pada hari ini saya akan bahas bagaimana resveratrol itu mengambil peran begitu penting sebagai salah satu komponen dari reserve untuk memberikan redam macam-macam peradangan kronik tadi ya. Jadi lihat sendiri bahwa resveratrol itu pertama kali tahun 97 dilaporkan ya dari hasil penelitian eksperimen 97, lalu begitu dilaporkan tertulis gitu tuh ya, kemudian banyak sekali peneliti yang membuat laporan, meneliti dan melaporkan, sehingga pada tahun 2010 yaitu 3 tahun kemudian sudah dilakukan suatu conference di Denmark, dihadiri oleh ribuan orang dengan 3.700 makalah, banyak sekali ya, berhari-hari mereka berapat khusus membahas resveratrol saja. Lalu dari situ ditemukan berbagai macam cara, dan mereka sepakat bahwa ada 5 penyakit yang menimbulkan kematian yang dapat dicegah atau ditunda kematiannya, ditunda sampai dia meredah ya. Nah, itu apa nanti kita lihat ya. Nah, ini mungkin sebagai informasi, dalam setiap sachet yang kita minum ini 30 ml mengandung sekian miligram resveratrol, jumlahnya cukup besar ya. Untuk produk-produk lain tahu saya lebih sedikit daripada ini. Jadi tentu resveratrol tidak hanya ada di reserve, macam-macam ada ya. Tapi ini ya. Nah, sebagai perbandingan, kalau kita minum anggur itu dalam 1 liter hanya ada 2,1 mg. Berarti berapa? 40 kali lebih banyak, 90 kali lebih, 80 kali lebih banyak daripada ini ya. Jadi artinya nggak mungkin lah minum anggur sedemikian banyak untuk menandingi 1 sachet dari reserve. Nah ini dia 186 anggur. Nah, pekerjaan utama dari resveratrol adalah dia membangunkan, dia merangsang gen ini. Gen ini ada pada semua orang, tapi seringkali gennya itu tidak aktif, diam aja, tidur istilahnya ya. Begitu kena resveratrol, dia akan bangkit dan mulai aktif. Dan gen ini ada gen yang namanya longevity gene, gen untuk usia panjang, atau gen anti-aging. SIRT1, sirtuin 1, disingkat SIRT1. Ini adalah beberapa ya yang saya sudah ceritakan ya. Kerja-kerja dari research itu banyak sekali, bahkan yang terbaru, paling bawah itu ya melindungi dari efek radiasi. Jadi kalau ada pasien kanker yang dapat radiasi, misalnya kanker buah dada atau kanker paru ya kan seringkali dikasih radiasi, itu dia minum reserve, dia akan melindungi akibat negatif dari radiasi. Tidak melawan radiasinya, tidak, tapi akibat negatif. Macam-macam saya rasa semua sudah tahu ya, saya tidak akan bahas satu. Nah, sekarang kita bahas 5 penyakit yang fatal tadi disebutkan yang dapat dicegah, ya, sekali lagi dicegah, atau kalau sudah terjadi dapat diredam, diringankan. Yaitu jantung, kanker, stroke, penyakit degeneratif, dan diabetes dan obesitas. Ini hasil kesimpulan dari conference di Denmark itu tahun 2010 ya. Ini terutama mereka mengambil data-data dari Amerika. Amerika tentu mempunyai data yang paling lengkap dan akurat dibandingkan negara lainnya. Kita lihat sekarang. Nah, ini adalah
Kalau kita lihat jantung, ini simpel saja jantung, tentu semua orang sudah tahu bentuk jantung. Ini adalah pembuluh koroner, ya, pembuluh yang memberi makan kepada sel-sel otot dari jantung. Ini yang sangat-sangat vital. Pembuluh ini harus selalu dalam keadaan terbuka, dapat dialiri darah supaya setiap detik, setiap sepertiga detik darah itu harus sampai ke sel-sel otot jantung. Ya. Bayangkan bahwa jantung kita itu begitu banyak kerjanya. Kita tidur, kita ngapain apa aja dia terus saja berdenyut-denyut terus ya. Artinya tidak pernah boleh ada satu sebentar aja darah itu berhenti mengalir untuk terlambat. Ini contoh pembuluh darah yang normal. Ini sengaja dikupas untuk melihat lapisan-lapisannya. Nah, ini permulaan dari inflamasi sehingga terbentuk bercak ateroma atau aterosklerosis, ya, arteriosklerosis. Bercak ateroma itu adalah timbunan kolesterol di situ. Tapi timbulnya ini bukan karena kolesterol kebanyakan, bukan. Timbulnya ini karena terjadinya peradangan pada dinding pembuluh darah. Ya, jadi utamanya kita harus melawan peradangannya itu, bukan melawan kolesterolnya. Karena kalau kolesterolnya dilawan, peradangannya tetap ada, tetap aja dia akan nempel di situ. Ya, jadi ini penting kita sadari benar. Jadi jangan takut pada kolesterol, takutlah pada peradangan. Ini awal demikian. Nah, kalau ini terjadi, maka yang biru ini adalah yang namanya CRP. CRP itu adalah protein yang bisa kita cek dalam laboratorium. Jadi kalau periksa darah untuk check up ataupun untuk pengen tahu aja ya, jangan lupa minta CRP. Tidak semua dokter menulis loh CRP. Sayangnya ya saya lihat, kok nggak ada CRP-nya. Padahal ini adalah salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam badan kita. Kalau dia jumlahnya banyak. Lihat ada di sini, baru awal dia udah keluar, misalnya di sini 3. Tapi yang lanjut, ininya banyak, ininya juga banyak nih, CRP-nya keluar. Jadi dengan demikian kita bisa tahu kalau CRP dalam darah kita tinggi, artinya peradangan dalam badan kita juga banyak. Dan sekali lagi saya ingatkan, peradangan itu tidak selalu bisa kita rasakan. Kalau di tangan, ya kita berasa. Kalau di jantung, di pembuluh darah gimana? Ya nggak berasa. Kita nggak tahu. Tapi ada bara di situ. Ya, itu yang penting ya. Oke, jadi bisa kita bayangkan kalau ini terus-menerus terjadi, lama-lama kan tertutup ini. Timbul-timbul tutup, terjadilah serangan miokard infark, serangan jantung yang akut itu ya. Yang kadang-kadang fatal langsung mati di tempat, tapi kadang-kadang juga enggak. Seringkali malah enggak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh lain lagi ya, supaya makin jelas bagi Anda sekalian. Ini dikasih gambaran yang masih normal kayak gini, dinding pembuluh darah, arteri ya, pembuluh darah, koroner, tadi itu koroner. Ini. Di sini sudah mulai terjadi penebalan kan. Di sini sudah makin parah. Ya. Oke, kembali tentu makin parah kalau dilanjutkan ya. Nah, ini yang dinamakan aterosklerosis ya, istilahnya, istilah medis ya, aterosklerosis atau kekakuan pembuluh darah. Kalau bahasa Indonesia ya gitu. Kaku karena apa? Karena di sini ini jadi tebel, lalu ada perkapuran, jadi kaku. Itu timbulnya demikian. Ya. Nah, ini lagi contoh lagi, ini dijelas di sini. Arteria koroner ya, coronary artery ini yang penting ya, kiri ini gede nih, gede, yang kanan lebih kecil. Nah, ini salah satu dikasih lihat di sini itu besar, terjadilah kolesterol, aterosklerosis. Ya, oke. Nah, jadi sekarang apa yang dilakukan oleh resveratrol? Ya.
Tadi saya katakan bahwa pada penyakit kardiovaskuler itu gampangnya jantung aja, tapi sebetulnya tidak hanya jantung ya. Itu karena apa? Termasuk hipertensi, karena darah tinggi. Orang hipertensi tidak selalu sakit jantung, tapi kalau dibiarin lama-lama kena jantung juga. Payah jantung, ini ototnya yang lemah, ototnya melebar, jantungnya membesar, ototnya melembek. Kita bayangkan jantung itu otot yang memompa, jadi yud, terus ya, jadi otot. Sekarang kalau dia lembek, jadi lembek sekali, jadi kayak jantung. Penyakit koroner tadi itu yang saya katakan, tiba-tiba orang sakit dada, ini yang paling populer di masyarakat selalu tahu. Sakit jantung itu koroner, tidak hanya koroner, tapi ini yang paling populer ya, karena penyumbatan tadi itu pembuluh darah yang tadi. Nah, jadi pada penyakit kardiovaskuler ini kita lihat kelihatannya ada peradangan tadi, awal mulanya timbulnya aterosklerosis ya, lalu terjadi penyempitan, lalu terjadi pula disfungsi, artinya kerjanya endotel itu lapisan dalam dari pembuluh darah itu tidak bekerja dengan baik. Tiga hal ini yang menimbulkan kelainan ini yang menimbulkan ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana respirator bekerja? Nah, manfaatnya resveratrol, ya, meredam peradangan tadi, agar itu diredam. Jadi yang bara api itu sepertinya disiram, gitu ya, gampangnya disiram sehingga baranya agak kecil. Lalu pembuluh darah yang kaku itu, jadi kaku tadi ya, aterosklerosis kaku pembuluh darah itu kurangi kakunya, lalu endotel yang tidak berfungsi diperbaiki fungsinya, lalu kalsium yang tadi kapur yang nempel di dinding itu dikurangi, di reverse ya, makanya nama reverse itu dari kata mengembalikan ke normal, reverse itu ya. Lalu karena kapurnya, kalsiumnya dikurangi, maka peradangannya juga akibat kalsium juga dikurangi. Dan yang penting lagi, yang menghambat agregasi itu penggumpalan pembuluh. Platelet itu keping-keping darah yang menyebabkan sumbatan. Jadi tadi itu yang membesar tadi ya. Saya kembalikan sebentar. Nah, bisa dapat. Oke, lanjut lagi kita teruskan ya. Jadi kerja respirator di jantung itu tidak hanya satu macam, tidak hanya menghambat peradangan, lain-lainnya dia kerjakan juga, sehingga kitanya terjadi satu perbaikan dari pembuluh darah koroner, otot jantungnya juga jadi lebih baik. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengurangi apoptosis. Ini maksudnya begini ya, jadi kalau pembuluh tadi itu tersumbat, tersumbatnya bisa total benar nggak bisa bergerak, atau bisa juga kemudian lepas lagi karena mungkin dikasih obat gitu kan. Cepat ke dokter rumah sakit yang pertolongan jantung, biasanya disuntikkan sesuatu enzim untuk melarutkan yang bekuan tadi. Nah, ini yang kadang-kadang kurang diapresiasi oleh para dokter jantung itu adalah pada saat sumbatan itu terbuka, karena kali lagi kan, itu namanya reperfusi. Nah, pada saat itu ada risiko bahwa radikal bebas yang tadinya numpuk di tempat sumbatan ikut keluar dan merusak bagian yang lebih jauh. Jadi ini yang seringkali kurang diperhitungkan oleh para dokter, karena usahanya pokoknya dibuka aja. Memang ya penting, kalau dibuka ya mampet ya mati juga. Tapi pada saat dibuka
keluar itu harus disertai dengan semacam result ini, resveratrol, sehingga akibat pada kerusakan yang pada sel jantung yang tempatnya jauhnya itu dapat dicegah. Ya, namanya reperfusi. Hal yang sama terjadi pada stroke, mungkin saya ceritakan sama. Ya. Oke. Nah, yang satu lagi, resveratrol diketahui juga mempunyai efek kalori restriction. Ya. Jadi kalori restriction itu artinya puasa yang lama, berkepanjangan, tidak hanya sebulan seperti bulan Ramadan, cukup lama puasanya, mengurangi kalori yang masuk dalam badan, ternyata orang bisa usia lebih panjang. Usia lebih panjang karena makan kurang. Ya, aneh juga ya. Jadi dengan kalori restriction, maka banyak fungsi yang diperbaiki, antara lain mitokondria. Mitokondria itu bagian dari sel yang tempat di pembentukan energi, tenaga sel kita berasal dari mitokondria. Ya. Oke. Sekarang mengenai cancer ya. Cancer itu dulu dikira cancer itu hanya karena virus atau karena rokok. Ternyata tidak hanya itu. Dimulai dengan inflammation. Karena sampai ada buku nih, khusus buku Springer ini buku ya. Saya sering baca nih buku Springer terbitnya ya, yang menceritakan bagaimana penelitian terhadap kanker dengan mempelajari soal-soal inflamasi. Ini jilid satu. Nanti volume 1 ada volume 2-nya juga. Jadi serius sekali ya dibahasnya di situ. Nah, pertama kali orang tahu bahwa resveratrol itu bisa mencegah kanker itu ada kanker kulit. Orang diberi, ada orang dengan gangguan kulit yang diperkirakan akan jadi kanker, diberi resveratrol, nggak jadi kanker. Berarti disitulah pertama kali dilaporkan, berarti resveratrol ini bisa bekerja pada kanker. Di sini pada pencegahan. Jadi sejak itu begitu banyak orang meneliti, lebih dari 1.100 paper ilmiah yang diterbitkan. Sekarang udah pasti lebih lagi nih. Sehingga para peneliti itu berpendapat adalah resveratrol adalah produk natural, bukan kimiawi dari buatan manusia, yang menjanjikan pada perang melawan kanker, war on cancer. Nah, kali saya akan cerita mengenai war on cancer, ya. Sangat menarik sekali betapa bermiliar dolar uang dikeluarkan untuk melawan kanker. Sampai sekarang masih berjalan terus ya. Sedangkan resveratrol sebagai produk yang natural itu dari awal sudah memberikan suatu sinyal yang cukup baik. Ya. Tahun 2010 dinyatakan bahwa resveratrol dapat bekerja pada tubuh yang sedang menderita kanker pada berbagai tingkat pertumbuhan. Ya, jadi kanker itu melalui umumnya beberapa tingkat pertumbuhan. Tidak langsung jadi, tidak lewat. Nah, berbagai tingkat ini bisa diinterupsi oleh resveratrol. Sangat menjanjikan sebetulnya ini ya. Inilah beberapa kerjanya. Ini istilah, ini istilah yang terlalu medis ya. DNA DAC. Ini maksudnya begini. Jadi kanker itu mulainya karena ada kelainan pada DNA. DNA itu perubahan yang dinamakan mutasi ya. Nah, DNA DAC ini artinya perubahan pada DNA tubuh yang mula-mula tidak mutasi, lama-lama bisa dimutasi.
dibiarkan. Karena itu kalau kita kasih resveratrol itu tidak akan berlanjut. Ini tahap awal sekali tadi. Jadi akan bertingkat-tingkat pertumbuhan ini kan yang awal ya, dan dicegah. Berikutnya dia anti proliferasi, mencegah bertambah banyaknya sel. Contohnya pada kanker kolon itu ada penelitian, kanker kolon orangnya mau dioperasi. 8 jam sebelum dioperasi dikasih resveratrol. Kemudian diperiksa, ternyata jumlah sel kankernya berkurang. Ya, tidak habis memang, tapi berkurang. Artinya dia bisa memperbaiki kesembuhan, karena kalau jumlahnya kanker berkurang, dioperasi kan berarti lebih banyak yang bisa diangkat. Ya, gitu. Nah, ini juga istilah medis ya, saya akan bahas lagi pada kanker otak ada yang namanya. Nah, ini yang penting juga, gen kita itu ada gen yang namanya P53. Gen P53 ini merangsang sel mengalami apoptosis, artinya apoptosis, agak susah istilah. Artinya sel itu akan mati sendiri. Namanya bunuh diri secara sukarela ya. Mati sendiri, bukan dimati, mati sendiri. Nah itu terjadi karena gen ini. Pada kanker, gen ini nggak bekerja. Karena itu selnya tumbuh terus kan. Nah kalau dikasih resveratrol, gen ini mulai digalakkan kembali. Sehingga menghambat jumlah sel yang berkembang. Ini IGF-1 kalau kanker. Enzim di hati, ya ini istilah saya soal ini istilah-istilah yang medis, tapi saya sebutkan aja bahwa sebagai tanda bahwa dia bekerja di berbagai tingkat pertumbuhan. Nah ini yang paling ujung ini, kalau sudah jadi kanker, maka dia menghambat invasi, itu artinya perluasan dari kanker itu. Ya, misalnya payudara, dia memperluas sampai ke kelenjar getah bening, sampai ke dada, itu invasi. Metastasis artinya ke tempat lain yang jauh. Misalnya dari kanker payudara sering ke liver, ke tulang dan sebagainya. Itu metastasis. Ya. Nah, ini melanoma, contohnya pada melanoma tumor ganas sekali dari kulit itu 75% dapat diredam penyebarannya oleh resveratrol. Yang ketiga yaitu pada otak ya, stroke. Stroke kita tahu, dulu saya sudah pernah bicarakan sedikit,